Kalau diri sendiri anti kritik, hancur kita nanti lama-kelamaan. Nggak bisa punya teman, nggak bisa komunikasi dengan baik, nggak lancar bahasanya, tidak bisa melayani orang, pengennya sama tetangga terus, tetangganya kabur, keder. Jangan menghina, jangan. Nanti kita jadi mundur. Ada kritikan nggak suka, nanti mundur. Diingetin malah nggak mau perbaiki. Diingetin malah dianggap sebagai apa? Sebagai penghinaan. Justru kalau kamu punya perusahaan, jualan, punya produk apa-apa, harus yang namanya kritikan tuh harus. Jangan anti kritik. Kekurangan warung saya apa? Kekurangan toko saya apa? Kalau misalnya kita tidak mau menerima kritikan dari pelanggan, kita tidak akan tahu kekurangan produk kita apa. Pak, punten Pak, rasanya roti yang Anda buat itu kurang manis. Jangan menghina. Jangan. Nanti kita jadi mundur. Ada kritikan nggak suka, nanti mundur. Paham kan? Kalau ada kritikan nggak suka jadi mundur. Kamu sifat akhlak tuh bilang, kekurangan saya apa? Setelah dikasih tahu kekurangan kamu banyak, nanti kamu akhirnya mikir, oh iya ya, saya harus begini. Abi kan ngasih tahu, misalnya itu motor kamu tuh olinya belum diisi 3 tahun, nggak terima diomongin begitu. Motornya rusak nggak? Rusak. Motor itu kalau bensinnya klap-klop terus, lama-lama motor itu rusak. Apalagi injeksi kehabisan bensin. Abi kasih tahu, ini andaikan motor kamu nih, jangan begini terus motornya. Nanti kalau motornya begini terus, itu motor kamu rusak. Bodoh amat, saya nggak terima kamu ngomong gitu. Normal nggak menurutmu? Nggak normal. Orang dikritik jadi marah. Ya udah diem bae lah. Lalu ketika tahu motor kamu tabrakan, pura-pura nggak tahu aja. Enak kan selamat daripada ngomong itu motornya rusak, nggak diomongin rewel. Jadi orang-orang anti kritik begini, anti kritik kamu namanya begitu tuh. Termasuk diri sendiri itu jangan anti kritik. Kalau diri sendiri anti kritik, hancur kita nanti lama-kelamaan. Nggak bisa punya teman, nggak bisa komunikasi dengan baik, nggak lancar bahasanya, tidak bisa melayani orang, pengennya sama tetangga terus, tetangganya kabur, keder. Karena kitanya anti kritik. Terus judul malam pagi ini anti kritik, kamu jangan sampai jadi orang anti kritik. Gak apa masukan dari teman juga, kecuali kaitannya dengan fisik. Kalau kayak fisik jangan. Ilham, kamu kelas berapa? Kelas 6 SD. Oh, kritiknya salah kamu begitu. Wong fisik dikritik-kritik, yang dikritik itu sifat. Rata-rata kita justru malah nggak apa namanya, nggak suka sama sifat kritikan. Kekurangan kamu tuh omongin, kekurangan saya di mana, kejelekan saya di mana. Kalau udah dikritik jangan marah. Pak Is, jam tangannya bagus, coba lihat. Ini mah rusak Is. Jangan menghina. Normal nggak normal, orang dikasih tahu aja begitu kamu sih. Ngejauhin, ngediemin. Dibilang jamnya rusak tuh ngediemin. Berarti orang ini anti kritik. Paham kan? Diingetin malah nggak mau perbaiki. Diingetin malah dianggap sebagai apa? Sebagai penghinaan. Yang paling penting justru kritikan-kritikan yang berkaitan dengan salah ucap kita, salah omong kita, ketakaburan kita, ujub kita, ketersinggungan kita, cara bersosial kita, palah pilih temennya kita. Ini penting banget dikritik dalam tubuh kamu. Kalau misalnya kamu anti kritik terhadap sifat dan akhlak kamu, harus yakin kamu nggak bakal jadi apa-apa. Nggak bakal jadi apa-apa. Nggak bisa ngomong macam-macam, nggak bisa. Bingung mau ngomong apa sama ini, kenapa anti kritik.
Kalau misalnya ikut pengurus dimarahin sama Abi, harus legowo tak marahin sama Abi. Belajar, namanya belajar, dimarahin tuh belajar, itu namanya. Dimarahin tuh belajar. Jangan sampai ya gini-gini aja lah, ibaratnya Abi yang tahu mobil misalnya. Haikal kalau misalnya mau naik mobil itu ngukur nih, jangan sampai di jalan sempit kita naik mobil, terus mobil tuh ada yang matic dan ada yang manual. Kamu bisa belum? Mau nyupir tuh Haikal, saya pengen nyupir, bisa belum nyupirnya? Belum bisa, tapi pasti saya bisa. Dia omongin begitu, jangan nanti kamu nabrak. Nggak mungkin, saya udah tahu caranya, polanya. Sudahlah, sok mobil. Ya paling jebur sawah pasti itu. Itu kan pasti begitu. Orang nggak bisa nyupir, maksa-maksa pengen nyupir. Belajar, butuh belajar. Jangan sampai dalam pelajaran kita semua anti kritik, itu jangan sampai. Itu semua demi kebaikan kita. Supaya kita menjadi ayah atau ibu yang baik.